Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yunan Mall, kali ini saya mengajak Anda semua melihat dan menspil bagaimana taman-taman di kota Surabaya. Salah satunya adalah taman yang sangat ikonik di kota Surabaya bagian timur. Nah, tanpa terlihat di sini taman yang sangat ikonik itu bernama Taman Pelangi. Taman Pelangi ini adalah ruang publik yang sangat populer di kawasan Surabaya bagian timur ya. Dan di sini ada ornamen-ornamen yang membentuk suatu instalasi lampu-lampu yang berwarna-warni yang jika dilihat di malam hari sangat menawan dan sangat menarik sekali. Sebagai salah satu taman yang dibangun oleh pemerintah kota Surabaya, Taman Pelangi mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai estetika kota dan juga sebagai pengadaan ruang sosial bagi masyarakat untuk beraktivitas baik olahraga maupun berrekreasi di taman kota. Nah, Taman Pelangi ini banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam kota maupun dari luar kota Surabaya. Nah, tampak begitu cantik ya, dan di sini keberadaan Taman Pelangi ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah atau di antara dua jalur jalan yang mengarah ke kota Sidoarjo maupun ke pusat kota Surabaya, yaitu Jalan Ayani. Taman Pelangi ini dibangun sebagai transformasi kota Surabaya yang menonjolkan ruang publik untuk tata kotanya. Dan Surabaya sangat terkenal dengan kota 1000 taman dan kota yang mempunyai taman terbanyak di seluruh Indonesia. Nah, dari taman-taman inilah sehingga pemerintahan pada masa Ibu Risma mendapatkan penghargaan internasional dari berbagai negara maupun penghargaan dari organisasi dunia. Sahabat Yunanmo, pada tahun 2026 ini pemerintah kota Surabaya yang dipimpin oleh Bapak Eri Cahyadi akan membangun flyover yang melintasi taman ini. Insya Allah taman ini tidak digusur ya, seperti harapan masyarakat pada umumnya ya, karena taman ini sangat bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Nah, saudara, taman ini sebetulnya bekas perkampungan atau pemukiman yang disebut Kampung Tengah. Nah, para warga di sini yang terakhir bermukim di sini sekitar 22 rumah ya, dan atau 35 kakak, dan sekarang rumah-rumah sini sudah dibebaskan ya oleh pemerintah dengan 80 miliar ya, 81 miliar dibagikan ke warga yang bermukim di sini. Sekarang tampak pemukiman sudah diratakan ya, dan untuk memperlancar proses pembangunan flyover, makanya warga-warga yang tinggal di sini sudah direlokasi ke tempat yang layak. Dan di sini sebetulnya nama kampungnya adalah atau lokasi sini adalah lokasi wilayah Gayungan ya, dan di sini juga tampak terlihat ya arus lalu lintas di kawasan Jemur dan Gayungan. Saudara, sekarang saya menuju ke taman lagi ya, dan menuju ke playground tempat bermain anak-anak. Nah, di sini terlihat juga masyarakat yang duduk santai menikmati pemandangan di dalam Taman Pelangi ini. Nah, di sini fasilitas sudah tersedia semua, baik itu tempat bersantai, bermain atau jogging juga sudah tersedia. Nah, jangan lupa jika berkunjung ke sini juga fasilitas parkir ataupun fasilitas toilet juga tersedia. Nah, ini juga terlihat ya pohon-pohon yang besar maupun sedang tumbuh subur dan rindang ya, sehingga menambah kesejukan di tengah-tengah Taman Pelangi.
Saya sekarang berada di tengah Taman Pelangi ya, dan sekarang saya menuju ke taman yang sangat ikonik itu ya, yang disebut Taman Pelangi. Yuk kita lihat, sebentar lagi terlihat bagaimana ornamen itu yang menyimbolkan pelangi ya, sebuah busur melengkung yang tertata api. Nah, ini dia. Lihat ya, indah ya, sangat menarik dan sangat keren banget. Wow, ini dihiasi oleh air mancur juga ya, dan keluar dari ujung balok-balok yang tertata melengkung ya. Nah, wow, keren banget ya, menambah kesejukan di tengah-tengah Taman Pelangi ini. Nah, berminat? Ayo datang, baik di waktu siang maupun malam, pasti menyenangkan. Sahabat Yunanmo, nah di tempat sini adalah spot foto yang sangat cocok sekali ya, baik malam hari maupun siang hari. Nah, di sini banyak masyarakat ya, berlama-lama di sini membawa anak-anaknya atau pasangannya atau siapapun sahabat-sahabat yang berkunjung ke sini. Di sini tidak dipungut biaya sama sekali, gratis ya. Nah, siapapun datang ke sini tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, makanya jangan lewatkan berkunjung ke Taman Pelangi jika Anda mengunjungi kota Surabaya. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam damai dimanapun Anda berada. Luar biasa, hari ini saya mengajak sahabat Yunanmo dimanapun Anda berada untuk melihat-lihat atau menspil bagaimana suasana taman yang sangat ikonik di tengah Jalan Ayani Kota Surabaya. Nah, namanya adalah Taman Pelangi. Nah, ini di belakang saya ada sebuah arsitektur yang berbentuk pelangi ya. Nah, sini saya mengajak sahabat Yunanmo melihat-lihat bagaimana suasana di taman ini. Yuk kita lihat ya sambil berjalan. Nah, di sini adalah tempat di mana masyarakat Kota Surabaya melepaskan penat atau beristirahat di waktu senggangnya, dan di sini juga disediakan fasilitas yang sangat memadai untuk masyarakat Kota Surabaya maupun para pengunjung wisata dari luar Kota Surabaya. Diadakannya suatu taman ini tidak lain adalah program tata ruang hijau oleh pemerintah Kota Surabaya, yang dimana saat itu dilaksanakan oleh pemerintahan Ibu Risma dimana diadakan program ini diadakan oleh Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya. Luar biasa ya, inilah kenang-kenangan beliau. Sahabat Yunanmo, perlu saya beritahukan, informasikan, taman ini insya Allah tidak akan tergusur ya, insya Allah akan tidak tergusur ya, karena di lokasi sini akan dibuat flyover ya, rencananya begitu. Makanya saya mencoba meliput taman ini dari sudut ke sudut. Siapa tahu ini suatu kenangan terakhir taman ini, karena sebentar lagi flyover akan melintas di kawasan sini. Nah, taman ini biasanya di waktu malam sangat menarik ya, karena ada lampu-lampu warna-warni yang menghiasi suatu rangkaian arsitektur ini, di mana keluar airnya dan akan memancarkan efek cahaya berwarna-warni. Luar biasa kan? Nah, biasa waktu malam sini Taman Pelangi ini akan banyak dikunjungi oleh para warga masyarakat maupun luar Kota Surabaya. Ya, coba ya kita lihat lagi. Nah, sahabat Yunanmo, taman ini insya Allah akan awet ya, karena sebentar lagi pemerintah Kota Surabaya akan membangun suatu flyover di sini untuk mengatasi kemacetan. Makanya saya mencoba mengajak melihat-lihat dari sudut ke sudut bagaimana taman ini, kecantikannya dan fungsi buat masyarakat Kota Surabaya. Yuk kita ikuti ya. Nah,
sebetulnya taman ini sudah dibangun oleh Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya, dan sekarang alhamdulillah bisa bermanfaat buat masyarakat kota Surabaya maupun para warga-warga dari luar Surabaya yang berkunjung ke kota pahlawan ini. Nah, kami sahabat Yunanmo, keberadaan taman ini sebetulnya sebagai program tata ruang hijau di kota Surabaya. Lihat ya kecantikannya. Taman ini jika di waktu malam sangat indah ya, karena ada efek cahaya berwarna-warni di tiang-tiang yang ditata seperti pelangi ya, makanya dibuat disebut nama Taman Pelangi. Dan di sini juga biasa masyarakat kota Surabaya berkunjung di waktu malam karena keindahannya sangat cantik banget, dan tidak kalah juga yang seperti yang saya lihat. Kalau melihat tamannya enak siang ya, tapi kalau untuk melihat panorama pelanginya itu paling bagus saat malam. Dan sekarang di sini saya mencoba melihat sekeliling sini bagaimana suasana di kota, bagaimana suasana di sekitar taman ini. Yuk ya, coba kita lihat. Oke ya. Nah, sahabat Yunanmo, taman ini sebetulnya berada di tengah-tengah Jalan Ayani. Nah, kiri kanannya terdapat jalan akses keluar masuk arah selatan menuju pusat kota ya. Dan di sini juga masyarakat kota Surabaya sangat beruntung ya, punya pemerintahan yang sangat getol membuat taman-taman di kota Surabaya. Nah, sebagai ruang tata hijau yang ditata rapi oleh pemerintah, makanya salah satu taman yang sangat ikonik itu adalah Taman Pelangi. Gitu. Mantap ya. Jadi kalau sahabat Yunanmo berkunjung ke Surabaya, jangan lupa sempatkan waktu untuk mengunjungi Taman Pelangi ini. Di sini fasilitas-fasilitas sudah tersedia berupa playground, ada toilet atau ataupun lahan parkir ya. Di sini sudah tersedia. Ada juga tempat arena jogging ya, dan di sini juga ada toilet. Nah, seperti ini ya. Luar biasa ya, dan saya melihat taman ini sangat bermanfaat ya buat masyarakat kota Surabaya. Nah, di sini perlu saya informasikan bahwa di sini akan dibangun flyover, dan tampak di sana suasana pembangunan flyover ya. Di belakang saya ini adalah suatu pemukiman, biasa familiar disebut Kampung Tengah karena berada di sisi kiri kanan jalan raya yang sangat padat ya, makanya disebut Kampung Tengah. Nah, saya berharap agar taman ini tetap dijaga ya, walaupun ada pembangunan flyover, karena manfaat dari taman ini sangat berguna buat masyarakat sekitar atau masyarakat kota Surabaya. Nah, sahabat Yunanmo, biasanya di sore-sore, biasanya di sore pagi ini biasa banyak masyarakat berkunjung ke sini. Nah, ini beberapa pengunjung yang datang. Assalamualaikum Pak. Ya. Nah, sahabat Yunanmo, ini saya berada di tengah taman dan saya mau menanyakan bagaimana kesan-kesannya adanya Taman Pelangi ini. Karena sebentar lagi taman ini akan dibuatkan flyover, makanya saya berharap pengunjung di sini bisa tetap. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Saya Hadi. Pak Hadi. Iya. Pak Hadi sudah sering ke sini. Baru beberapa kali aja. Oh, beberapa kali ya. Iya. Asli mana Bapak? Bulan Jemur. Oh, ini asli Jemur. Berarti tidak cuma dari luar pulau atau di luar Surabaya, tapi warga sekitar sini juga memanfaatkan taman itu untuk berekreasi. Ini ada putrinya yang memanfaatkan fasilitas ini. Pak, bagaimana kesan-kesannya? Ya lumayan bagus lah kalau memang ada. Dari dulu kan ada taman-tamannya, jadi buat anak kita bisa membuat
anak seneng lah kayak gitu. Iya. Dan ini gratis ya Pak ya? Nanti Itulah. Surabaya semua gratis ya. Iya, benar ya. Iya, terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Nah, itulah saya bertanya ke apa pengunjung yang sedang melakukan sedang memanfaatkan taman ini sebagai ruang rekreasi bagi keluarganya. Dan sekarang saya coba men-spill satu persatu bagaimana. Coba ya kita ke sana ya. Wow, mantap ya. Inilah kelebihan kota Surabaya, terkenal dengan 1000 taman, kota 1000 taman yang bisa disematkan ke apa? Sematkan ke kota Surabaya. Dan di kota Surabaya ini juga berkat taman-taman ini pemerintah atau kotanya mendapatkan penghargaan internasional berkali-kali ya, karena kesuksesannya menata lingkungan baik pemukiman maupun ruang terbuka hijau itu. Dan di sini juga terdapat beberapa ya ini ya flora atau tumbuh-tumbuhan langka ya yang ditanam oleh pengelola taman ini. Dan nah ini ada apa, tempat jogging ya, apa ya namanya, batu-batu yang ditata api untuk refleksi jalan refleksi ya. Coba lihat ya. Nah, coba kita coba ini. Dan alhamdulillah di pagi ini, di siang hari ini, di pagi ini saya dalam keadaan puasa sangat senang ya melihat kota ini Nah, itulah sekilas liputan saya tentang taman-taman di kota Surabaya, khususnya Taman Pelangi kota Surabaya. Dan saya akhiri video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan video-video berikut. Saya Yunan Muhammad melaporkan dari kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.